Seiring berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi membuat kendaraan tempur seperti tank memiliki banyak sekali ancaman. Contohnya seperti Improvised Explosive Device, ATGM, Anti-Tank Guided Missile, bahkan drone seperti UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, dan Loitering Munition. Secara historis kendaraan tempur seperti tank pada Perang Dunia Pertama juga dijadikan ujung tombak dalam melakukan serangan, tujuannya agar pasukan infanteri dapat berlindung di belakang tank tersebut guna menghindari tembakan dari lawan, sembari tank menembus garis pertahanan musuh seperti parit dan bunker. Infanteri juga ikut mengcover tank agar ancaman seperti tentara yang membawa granat anti-tank tidak bisa melempar granatnya, serta pada saat itu pula ancaman terhadap tank masihlah sedikit atau tidak semenyeramkan sekarang. Ya, bisa dibilang ancaman tank pada Perang Dunia Pertama yaitu meriam artileri, pesawat pengebom, granat yang diimprovisasi menjadi granat anti-tank. Caranya menggabungkan dua atau lebih granat, bahkan transmortar pun turut jadi ancaman tank pada Perang Dunia I. Dilanjutkan dengan Perang Dunia II, tank juga mengambil peran penting dalam perang di mana Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg yang di ujung tombaki oleh pasukan lapis baja dengan diikuti oleh pasukan infanteri dan bantuan udara jarak dekat. Pada perang tersebut juga ancaman terhadap kendaraan lapis baja mulai berkembang dengan adanya meriam anti-tank dan pesawat tempur yang lebih canggih. Namun hal itu tidaklah berguna karena pada awal Perang Dunia Kedua Jermanlah yang menguasai supremasi udara di kawasan Eropa. Namun apakah tank masih tetap efektif untuk di medan perang di masa depan? Ya, tentu saja masihlah. Itu tergantung negara si pengguna. Bila angkatan daratnya termasuk kendaraan tempurnya diperlengkapi dengan baik serta kendaraan tempurnya juga tercover dan terkoordinasi oleh sistem pertahanan udara, entah itu dari sistem pertahanan swagerak atau sistem pertahanan yang tidak bergerak seperti sistem pertahanan jarak menengah dan jauh, maka dapat dipastikan bahwa kendaraan tempur pun akan menjadi sangat berguna di medan perang modern. Namun apabila kendaraan tempur seperti tanknya aja tidak tercover oleh sistem pertahanan udara yang terkoordinasi dengan baik, atau tank dan kendaraan tempurnya aja tidak diperlengkapi dengan baik seperti dilengkapi sistem proteksi tambahan, maka dipastikan tank dan kendaraan tempur lainnya tidak akan berguna di medan pertempuran modern. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang militernya sangat maju juga menerapkan sistem ini, yaitu tentang sistem pertahanan udara dengan kendaraan tempur yang saling mengcover dan saling membackup satu sama lain. Seperti yang akan kami jelaskan bagaimana caranya negara-negara yang militernya sangat maju mengatasi ancaman terhadap pasukan yang ada di darat, entah itu kendaraan tempur dan lain-lain yang biasanya ancamannya berupa ancaman di udara ataupun ancaman yang ada di darat, contohnya pesawat tempur, drone, ATGM, RPG ataupun Improvised Explosive Device. Dalam mengatasi ancaman di udara, biasanya laju pergerakan kavaleri mereka selalu diiringi dengan sistem pertahanan udara jarak dekat seperti SPAAG, meriam anti-pesawat swagerak, atau SPAD, sistem pertahanan udara swagerak seperti Panzir, Tor M1, K-30 Biho, biasanya juga diiringi kendaraan peperangan elektronik seperti Krasuka dan lain-lain yang berfungsi untuk mengcounter serangan drone dan pesawat tempur yang terbang rendah. SPAAG juga bisa menangkis proyektil seperti rudal atau roket yang menuju ke targetnya. Serta untuk mengatasi ancaman dari darat berupa ATGM, Anti-Tank Guided Missile, RPG, Rocket Propellet Grenade, maupun IED, Improvised Explosive Device. Untuk mengatasi ancaman bawah tanah seperti IED, mereka biasanya membersihkan jalan yang akan dilewati oleh kavaleri terlebih dahulu dengan cara menggunakan robot kontra IED seperti Mark II Talon, atau bisa juga kendaraan kontra IED diposisikan di bagian paling depan dengan kavaleri guna membersihkan ranjau sebelum pasukan kavaleri melintas. Hal ini dikarenakan kendaraan kontra IED itu biasanya dilengkapi dengan radar penembus tanah yang digunakan untuk mendeteksi IED tersebut. Terus biasanya di depan kendaraan kontra IED tersebut dilengkapi dengan peralatan penggulung ranjau atau mine flail. Serta dalam menghadapi ancaman seperti ATGM dan RPG, maka kendaraan tempur termasuk tank juga akan dilengkapi dengan sistem proteksi tambahan seperti Active Protection System APS, entah itu hard kill atau soft kill, dan bisa juga dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor yang lumayan efektif untuk menghadapi serangan ATGM dan RPG. Lalu bagaimanakah dengan perang Nagorno-Karabakh? Padahal di pertempuran tersebut Armenia memiliki sistem pertahanan yang bisa dibilang lumayan untuk mengcover pergerakan kavalerinya. Di pertempuran ini tank di pihak Armenia sangat rentan sekali dihajar oleh drone dan serangan dari drone tempur, bahkan mayoritas kendaraan tempur Armenia kebanyakan dihajar oleh drone tempur ataupun drone kamikaze. Di manakah payung pertahanan Armenia?
Padahal mereka memiliki rudal pertahanan S-300, 9K-33 OSA, S-125, 9K-35 Strela. Hal ini dikarenakan jumlah sistem pertahanan Armenia yang bisa mengcover pergerakan kavaleri sangat terbatas. Hal itu dikarenakan kurangnya arsitektur pertahanan udara network sentris yang kuat sehingga sistem pertahanan udara seperti 9K-33 OSA dan 9K-35 Strela kurang efektif dalam menghadapi serangan drone. Serta di peperangan tersebut kavaleri milik Armenia tidak diikuti atau di-cover oleh pergerakan SPAAG, sehingga seperti yang terlihat di medan perang, tank milik Armenia menjadi sasaran empuk drone-drone Azerbaijan. Ditambah lagi radar yang digunakan dalam alutsista tersebut sudah tergolong kuno sehingga menambah ketidakefektifan sistem senjata ini dalam mendeteksi drone yang memiliki RCS kecil. Lalu bagaimanakah dengan sistem pertahanan jarak menengah dan jauh milik Armenia? Sesungguhnya sistem pertahanan jarak menengah dan jauh kurang cocok untuk menembak jatuh sebuah drone, itu dikarenakan drone memiliki RCS yang sangat kecil ditambah lagi drone juga dapat terbang dengan rendah sehingga dapat mengurangi jangkauan deteksi radar, drone juga mudah sekali bermanuver sehingga memungkinkan mereka untuk menembus sistem pertahanan udara dengan mudah tanpa terdeteksi. Itulah mengapa pertahanan jarak pendek yang melindungi target dalam jangkauan visual sangat penting. Beberapa target kemungkinan tidak akan terdeteksi secara konsisten dari jauh, dan rudal jarak jauh terlalu mahal untuk digunakan melawan beberapa ancaman yang murah tetapi banyak. Namun mengapa banyak netizen yang berpikir bahwa tank itu sudah tidak berguna dan harusnya setiap negara menggantikan peralatan daratnya dengan drone? Hal itu dikarenakan netizen hanya mengambil contoh dari perang Nagorno-Karabakh doang sehingga merasa bahwa tank itu sudah tidak berguna lagi, padahal perang masa depan itu gak soal drone doang dan masing-masing negara juga punya penerapannya sendiri dalam mengatasi serangan drone. Intinya netizen itu seharusnya jangan hantam sama rata bahwa konflik Armenia-Azerbaijan itu bakalan sama seperti pertempuran di masa depan yang akan datang, bahwa drone itu akan menguasai jalannya pertempuran dan tank dianggap gak berguna, itu sangatlah salah kaprah. Karena negara-negara lain juga pasti udah beda penerapannya di medan perang. Contohnya Rusia mempunyai angkatan darat terkuat di dunia. Hal itulah mengapa Rusia selalu membuat banyak varian senjata air defense-nya sehingga wilayahnya bahkan angkatan daratnya tercover oleh surface-to-air misil lengkap dari short range hingga long range. Hal itu juga sama penerapannya dengan negara superpower dan negara yang militernya maju seperti Amerika, China, Jepang, dan lain-lain. Sekian pembahasan singkat dari kami, sampai jumpa di konten berikutnya.